Tasikmalaya, nama Gor Gelora Sukapura ini pasti sudah tidak terasa asing lagi bagi telinga kalian. Pernahkah terlintas di pikiran kalian mengapa nama Gor ini diberi nama Gor Sukapura? Apakah Sukapura merupakan sebuah nama tanpa arti atau merupakan sebuah identitas lama yang menjadi dasar lahirnya Tasikmalaya yang kita kenal hingga saat ini? Sebelum kita mengenal tempat-tempat dan juga gedung-gedung modern, ada sebuah sejarah panjang terbentuknya Tasikmalaya yang berawal dari sebuah wilayah bernama Sukapura. Mari kita menggali lebih dalam tentang sejarah Tasikmalaya ini. Sejarah Tasikmalaya berakar dari Kerajaan Surakarta yang berada di wilayah kekuasaan pengaruh Kerajaan Sunda Pajajaran yang berpusat di daerah Daya Tengah Salompa. Setelah runtuhnya Kerajaan Pajajaran pada tahun 1579, wilayah ini sempat berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang dan akhirnya berpindah lagi pusat kekuasaannya di bawah kekuasaan Sultan Agung dari Mataram. Nah, titik awal dari terbentuknya Sukapura dan Tasikmalaya dimulai pada tahun 1628, yang dimana Sultan Agung Mataram memerintahkan kepada Perdana Priangan yaitu Dipati Upur untuk melakukan pemberontakan, untuk melakukan perlawanan ke pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia. Namun tugas ini gagal dalam penyerangannya, sehingga Dipati Upur memutuskan untuk memberontak kepada Sultan Agung Mataram. Nah, umbu-umbu yang berada di bawah kekuasaan Dipati Upur menolak untuk memberontak dan tetap setia kepada Sultan Agung Mataram. Salah satunya yaitu Ki Wirawangsa, yaitu umbu Surakarta. Hingga akhirnya pemberontakan itu berhasil ditumpas oleh umbu-umbu yang lainnya, dan Sultan Agung Mataram memberikan penghargaan berupa Piagam Mataram yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1632, yang dimana isinya berupa pengangkatan resmi dari Ki Wirawangsa sebagai bupati dari sebuah wilayah yang bernama Sukapura yang setingkat dengan kabupaten. Nah, Ki Wirawangsa ini diberikan gelar Raden Temenggung Wiradadara I. Seiring berjalannya waktu, Kabupaten Sukapura terus berkembang. Wilayahnya meluas hingga mencakup Sumedang, Ciawi, Singaparna, bahkan hingga wilayah-wilayah Galuh seperti Banjar dan Pangandaran. Namun, di balik perkembangan itu, pengaruh kolonial Belanda semakin kuat mencengkram. Belanda saat itu sedang menjalankan Priangan sel-sel, sistem yang memaksa petani Priangan menyerahkan hasil panen kopi kepada VOC tanpa mendapat uang muka. Wilayah sekitar Galunggung sangat subur untuk kopi dan nila. Namun, posisi Sukaraja dinilai tidak strategis untuk mengumpulkan hasil perkebunan tersebut. Maka, Belanda mendorong perpindahan ibu kota. Pembangunan kota baru dimulai di Manunjaya, dipimpin oleh Raden Temenggung Danuningrat, yaitu adik dari Bupati Wiradadaha VIII. Masjid Agung Manunjaya dibangun pada tahun 1880 sebagai salah satu penanda hadirnya pusat kekuasaan baru. Nah, setelah pembangunan rampung pada tahun 1834, ibu kota Kabupaten Sukapura resmi berpindah ke Manunjaya, yaitu Manunjaya. Sukaraja pun turun statusnya menjadi sebuah distrik biasa, dan babak baru sejarah Sukapura pun dimulai. Pada masa ketika pusat pemerintahan Kabupaten Sukapura dipindahkan ke Manunjaya, terjadi perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan kekuasaannya. Manunjaya dijadikan pusat administrasi terbaru oleh pemerintahan kolonial Belanda dengan tujuan memperkuat kontrol serta pengawasan terhadap potensi ekonomi di Priangan Timur. Dalam struktur kekuasaan, pemerintahan dipimpin oleh bupati sebagai pemimpin lokal. Namun,
tetap berada di bawah pengaruh kuat pemerintahan kolonial. Di Manonjaya terdapat beberapa pejabat pemerintahan seperti Pati, Wedana, Jaksa, serta asisten residen yang mewakili kepentingan Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu pemerintahan sudah tersusun rapi tetapi bersifat hierarkis dan dikendalikan oleh pemerintahan kolonial. Secara politik, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan Belanda, sementara pribumi dan kaum bangsawan hanya menjadi perantara dalam menjalankan kebijakan. Dengan kehadiran pusat pemerintahan di Manonjaya ini, memperkuat fungsi kota ini dalam pusat birokrasi, militer, dan agama. Selain itu, perpindahan pusat kekuasaan ini juga berpengaruh terhadap struktur sosial masyarakat. Terdapat lapisan sosial yang jelas, dimulai dari pejabat kolonial yang berada di lapisan tertinggi, lalu diikuti oleh golongan perantara seperti pedagang dan bangsawan, serta rakyat biasa yang berada di lapisan bawah. Dengan demikian, masa Manonjaya menjadi periode penting dalam sejarah Sukapura, di mana sistem pemerintahan modern mulai terbentuk, namun masih berada dalam bayang-bayang pemerintah kolonial. Pada awalnya, pusat pemerintahan Sukapura tidak berada di Tasikmalaya, melainkan di Sukaraja yang kemudian dipindahkan ke Manonjaya seiring meluasnya wilayah kekuasaan. Manonjaya dipilih karena dinilai strategis untuk mengelola pusat pemerintahan pada saat itu. Namun, pada masa Hindia Belanda, akan akses kebutuhan transportasi dan efisiensi administrasi semakin meningkat. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Oktober 1901, pusat pemerintahan Manonjaya dipindahkan ke Tasikmalaya. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Oktober 1901, pusat pemerintahan Manonjaya dipindahkan ke Tasikmalaya dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Desember 1901. Meskipun demikian, pusat pemerintahan masih bernama Kabupaten Sukapura. Namun hingga akhirnya pada tanggal 1 Januari 1913 resmi diubah menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Perpindahan ini menjadi langkah penting sebagai perkembangan Tasikmalaya sebagai pusat pemerintahan hingga saat ini.